Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Erdianto Effendi. Melalui channel ini, saya sebagai seorang pengajar mata kuliah hukum, khususnya hukum pidana, berniat atau beritikat untuk selalu memberikan berbagai macam pemikiran, berbagai macam pendapat yang semoga saja berguna bagi masyarakat banyak. Apa yang saya sampaikan sebenarnya mungkin bukanlah hal-hal yang hebat atau hal-hal yang baru, tetapi dengan keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat para pencari keadilan. Apa yang saya sampaikan sesungguhnya juga sudah sering saya sampaikan di depan kelas, di mana saya mengajar sebagai dosen Fakultas Hukum, khususnya mata kuliah hukum pidana. Kemudian hal yang sama juga mungkin sudah sering saya sampaikan di pengadilan-pengadilan atau di instansi penegak hukum, di kepolisian maupun di kejaksaan yang berkaitan dengan pertanyaan teman-teman aparat penegak hukum berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum teknis. Namun saya ingin memperluas apa yang dapat saya sampaikan melalui media YouTube channel ini. Dengan media ini, masyarakat yang dapat mendengarkan apa yang dapat saya sampaikan menjadi jauh lebih banyak. Dalam hal ini saya teringat kepada kata-kata guru saya di Universitas Diponegoro, Profesor Satipto Raharjo, yang menyatakan bahwa ilmuwan itu memiliki tanggung jawab sosial, yang diantaranya adalah peka terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian memberikan solusi dan memberikan jawaban atas apa yang menjadi masalah di tengah masyarakat. Masalah yang akan kita sorot pada hari ini adalah terkait dengan suap. Nah, suap itu adalah di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah bribery, atau di dalam bahasa Arab dan itu lazim dikenal di Malaysia disebut dengan istilah rasuah. Bahkan di Malaysia, rasuah itulah yang sebenarnya disebut sebagai korupsi yang utama. Nah, kita di Indonesia, rasuah atau suap itu hanyalah satu dari beberapa jenis korupsi. Maka korupsi yang jenis ini, jenis suap ini, dia berbeda dengan korupsi-korupsi yang lain. Buku saku KPK itu membagi korupsi itu menjadi 30 jenis. Nah, sedangkan beberapa ahli yang lain itu membagi lebih sedikit lagi. Saya dapat membedakan jenis-jenis korupsi itu, diantaranya adalah yang pertama itu korupsi dalam hal merugikan keuangan negara. Nah, itu sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadi pasal 2, pasal 3 itu bicara kerugian negara. Jenis-jenis korupsi yang lainnya itu tidak melulu bicara tentang kerugian negara. Baru kemudian pasal 5 dan pasal 6 itu adalah bicara tentang suap. Dan kemudian ada jenis-jenis korupsi yang lain, yaitu korupsi dalam pelaksanaan pemborongan pembangunan. Kemudian ada korupsi penggelapan atau perusakan uang milik negara. Kemudian ada korupsi pemalsuan administrasi dalam rangka pelaksanaan administrasi negara. Kemudian ada korupsi dalam bentuk menghilangkan atau merusak barang milik negara. Nah, kemudian ada korupsi dalam bentuk gratifikasi, dan ada korupsi dalam arti suap yang bersifat pasif, dan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam jabatan. Banyak orang yang sebenarnya diperas, tetapi mereka takut untuk melapor. Nah, mengapa mereka takut melapor? Karena di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99 dinyatakan bahwa orang yang menerima, orang yang memberi itu sama-sama dapat dihukum. Nah, dalam pasal 5 itu dinyatakan, pasal 5 ayat 1 huruf A dinyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu hadiah atau sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara tersebut melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, nah itu disebut dengan suap.
Perbedaan antara pasal 5 ayat 1 huruf A dengan 5 ayat 1 huruf B adalah dalam hal begini. Kalau 5 ayat 1 huruf A itu adalah ada pemberian, kemudian pemberian itu untuk menggerakkan orang yang diberi melakukan atau tidak melakukan sesuatu di luar kewajibannya. Sedangkan pasal 5 ayat 1 huruf B adalah orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan bukan dengan maksud lagi, tetapi karena pegawai negeri yang diberi itu melakukan sesuatu di luar kewajibannya. Nah, jadi kalau yang A itu sebelum, jadi pemberian itu menjadi sarana orang untuk melakukan sesuatu di luar kewajibannya. Yang B itu karena sudah melakukan, jadi semacam ucapan terima kasih. Tapi jangan lupa, ini yang banyak terjadi. Jadi orang akhirnya susah membedakan mana pemberian hadiah, mana pemberian suap. Padahal itu dua hal yang jelas-jelas berbeda. Memberi hadiah itu tidak sama dengan menyuap. Kalau menyuap itu ingat, ada dua hal. Pertama ada pemberian, yang kedua ada perbuatan kedua, yaitu orang itu melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, kalau memang perbuatan itu sudah sesuai dengan kewajibannya, lalu orang memberi, yaitu bukan memberi sesuatu yang disebut dengan suap, tapi itu hanyalah hadiah. Dan hadiah itu legal, hadiah itu halal. Kalau misalnya orang sudah melakukan sesuatu, kita misalnya melakukan sesuatu dengan baik, lalu kemudian ada orang memberikan sesuatu kepada kita dengan baik, dan pemberian itu wajar, nah itu bukan suap. Orang yang memberi itu bukan menyuap, karena itu tidak bertentangan dengan kewajibannya, tetapi itu pemberian hadiah. Nah, kalau pemberian hadiah juga dianggap sebagai tindak pidana, maka ini akan rusak sistem sosial di tengah masyarakat kita. Karena pemberian hadiah itu legal dan sah. Nah, itu terkait dengan suap. Lalu kemudian bagaimana dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima? Nah, ini diatur di dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1. Lalu sebenarnya ditambah lagi dengan pasal 12 huruf A. Nah, pasal 12 huruf A itu dinyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Nah, mirip dengan pasal 5 ayat 1 huruf A. Pasal 12 huruf A, yaitu untuk menggerakkan sepegawai negeri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di luar kewajibannya. Nah, ini jangan lupa, ini harus merupakan suatu perbuatan yang harus sempurna kedua-duanya. Jadi tidak bisa hanya pemberian saja, lalu kemudian orang tidak melakukan sesuatu yang bertentangan kewajibannya, itu tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana yang fultoid atau sempurna. Sedangkan pasal 12B dalam Undang-Undang Tipikor itu linear dengan pasal 5 ayat 1 huruf B tadi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, jadi di sini antara pasal 5 suap aktif dan suap pasif dalam pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B harus terpenuhi dua hal. Pertama, adanya pemberian hadiah atau janji. Yang kedua, itu adanya perbuatan bertentangan dengan kewajibannya. Lalu kemudian terkait dengan hadiah tadi, walaupun secara umum hadiah itu dianggap sebagai sesuatu yang legal, tapi ingat, ada juga pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa pemberian hadiah barang siapa, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya, yang patut diduga berhubungan dengan jabatan atau kekuasaannya, dipidana. Nah, ini yang disebut dengan gratifikasi. Nah, bagaimana mengukurnya bahwa tidak semua hadiah itu berhubungan dengan jabatannya? Nah, ini diukur dengan kewajiban untuk membuat laporan kepada KPK. Nah, secara umum kita tentu mungkin tidak punya kesempatan untuk selalu melapor kepada KPK, maka kita pada umumnya berpendapat, memberikan pendapat hukum bahwa pemberian itu adalah pemberian yang harus pemberian yang wajar. Nah, kalau misalnya seseorang dosen diberikan sepeda motor ketika selesai membimbing, nah itu kan sesuatu yang tidak wajar. Tapi kalau misalnya diberikan semacam tanda mata
oleh-oleh dari kampung. Nah, sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang wajar ya, yang walaupun kalau mau memang sebenarnya itu juga wajib dilaporkan juga kepada KPK untuk membuktikan bahwa itu bukan gratifikasi, tetapi dengan catatan pertama, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, yang kedua, perbuatannya sudah selesai dan tidak ada yang dilanggar. Nah, yang dilarang berkaitan dengan suap menyuap atau sebagaimana diatur juga di dalam pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B itu adalah bahwa pemberian ini menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang seharusnya itu tidak dapat dilakukan, tetapi dapat dilakukan dengan adanya pelicin ini. Itu yang kemudian lazim dulu namanya kita sebut dengan pelicin. Ini yang dilarang. Nah, kalau sudah melakukan sesuatu yang seharusnya lalu diberi itu yang tadi disebut hadiah sepanjang batas-batas yang wajar untuk tidak disebut sebagai gratifikasi. Bagaimana dengan pemerasan? Nah, pemerasan ini ya sebenarnya hampir mirip, maka kadang sulit dibedakan. Banyak orang yang diperas takut untuk melapor. Kenapa? Karena dia takut dianggap, dan banyak juga orang yang diperas sebenarnya menjadi korban, dia kemudian dianggap juga sebagai menyuap. Padahal ini dua hal yang berbeda. Maka bagi Anda yang diperas, jangan takut untuk melapor. Laporkan kalau Anda diperas. Laporkan kepada penegak hukum. Ada polisi, ada penuntut umum, ada KPK. Bisa melapor kemana saja. Bisa lapor ke inspektorat, bisa lapor ke ombudsman. Nah, bagaimana dengan pemerasan ini? Pemerasan ini berbeda dengan suap, di mana inisiatif itu bukan pada si pemberi. Nah, untuk membedakan suap dengan pemerasan adalah inisiatif berasal dari penerima. Penerimalah yang menginisiasi untuk meminta. Jadi ini meminta sebenarnya pemerasan. Kata si penerima, tolong berikan saya. Dan ini menjadi syarat untuk dia melakukan sesuatu yang memang sebenarnya sesuatu itu sudah sesuai dengan hak si pemberi. Misalnya, saya mau mengurus KTP, syarat-syarat saya lengkap, tidak ada yang bisa menggagalkan untuk saya mengurus KTP, karena semua syarat saya sudah lengkap. Surat keterangan dari lurah sudah ada, keterangan RT sudah ada, surat pindah sudah ada, foto sudah ada. Lalu kemudian untuk mendapatkan KTP itu yang memang hak saya, tapi kemudian petugas menyatakan, Pak, kalau Bapak mau KTP ini Bapak harus menyertorkan uang 2 juta. Nah, itulah pemerasan. Nah, saya berada dalam posisi, dan pemerasan itu tidak harus dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga ancaman yang bersifat fisikis, itu juga dianggap sebagai upaya penekanan. Nah, si pejabat yang punya kewenangan menjadikan itu sebagai syarat, pemberian itu sebagai syarat, dan itu tidak ada sesuatu yang dia langgar oleh si pemberi. Nah, kalau si pemberi melanggar, itu namanya suap. Ini tidak, si pemberi sudah melakukan sesuatu dengan benar dan sudah menjadi kewajiban si penerima untuk melakukan itu, tetapi dia tidak melakukan kalau tidak diberikan. Nah, ini dia masuk sebagai pemerasan di dalam jabatan yang berkaitan dengan kewenangannya. Maka kalau kita diperas, jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk buat laporan, karena pemerasan itu berbeda dengan penyuapan. Kemudian apa hal yang lebih mudah untuk membedakan antara suap dengan pemerasan adalah dalam hal seperti ini. Apakah itu dapat disebut pemerasan atau tidak? Berkaitan dengan pemaksaan. Kalau misalnya saya menjual ikan, misalnya ada orang membeli ikan, saya bilang ikan saya harganya 5 juta. Orang itu sangat pengen ikan. Saya bilang tidak bisa, saya hanya bisa jual ikan ini 5 juta. Kalau tidak bisa Anda sediakan 5 juta, ikan ini tidak akan saya jual. Saya tidak termasuk kategori memaksa. Mengapa? Karena ada pilihan lain. Ini alternatif. Orang jual ikan bukan cuma saya misalnya. Masih ada orang yang jual ikan di tempat-tempat lain. Nah, tetapi beda dengan misalnya KTP tadi. Saya tinggal di Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya. Walaupun saya misalnya hanya diminta uang 100.000 untuk mengambil KTP, yang apabila uang 100.000 itu tidak diberikan, KTP saya tidak keluar, saya tidak punya pilihan lain. Karena saya memang tinggal di sini, di Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Saya tidak bisa mengambil KTP di tempat lain, di Kelurahan Tobek Godang misalnya, tidak bisa, karena
KTP saya harus dikeluarkan di situ. Nah, kalau selagi kita masih punya alternatif, masih punya pilihan, itu belum masuk sebagai unsur paksaan. Nah, kira-kira itu yang membedakan antara pemerasan dalam jabatan dengan suap menyuap. Jadi hal ini mungkin perlu menjadi catatan bagi kita semua. Kalau kita diperas, silakan dilaporkan bahwa kita tidak melakukan kesalahan dan si penerima tidak melakukan sesuatu di luar kewajibannya, karena memang sudah kewajibannya. Ini contoh di suatu DPRD, ada pimpinan DPRD pada saat itu di suatu daerah, yang mungkin kawan-kawan semua juga sudah tahu, meminta kepada eksekutif untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pemberian hadiah untuk menghadiri paripurna. Mereka bilang, kalau uang tidak diserahkan kepada anggota DPRD, kami tidak akan menghadiri rapat paripurna. Nah, menghadiri rapat paripurna itu adalah kewajiban anggota dewan, tidak bisa ditawar-tawar. Dan bagi eksekutif pada saat itu, mereka tidak punya pilihan. Maka pemberian seperti itu bukan suap, tetapi adalah pemerasan dalam jabatan. Nah, kira-kira demikian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apa yang kita sampaikan ini terus bermanfaat. Nantikan kita dalam video-video berikutnya dengan tema-tema yang bermanfaat dan aktual, dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah hukum di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.